Dunia yang kita tinggali saat ini sejatinya adalah sebuah panggung ujian untuk setiap makhluk yang mencari kehidupan di atas ketetapannya. Tak ada seorang pun yang hidupnya tidak diuji. Setiap detik dijalani merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa jadi mungkin kita belum menyadarinya bahwa sebenarnya ujian itu tidak pernah benar-benar berhenti mengikuti langkah kaki kita. Kita bisa saja sesumbar bahwa ini adalah bentuk iman kepada Allah dalam hati kita. Namun, keimanan yang sesungguhnya akan terungkap sehingga manakala datangnya sebuah ujian. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 2, yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Nah, dari sinilah bagaimana tingkat keimanan seseorang akan benar-benar terlihat dari bagaimana ia menghadapi dan menyikapi ujian itu. Lantas, benarkah ujian setiap orang berbeda? Mengapa ada yang diuji dengan musibah yang sangat berat dan ujian yang ringan? Rencana apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan bagi yang sedang menghadapi musibah dan ujian? Simak ulasannya dalam kajian Ilmu Damai Indonesiaku siang ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa imitta fahumul khalidun. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah kembali mempertemukan kita dalam majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Dalam kesempatan kali ini kita kembali bersiaran dari Masjid At-Taqwa Pondok Ungu Permai Babelan Bekasi. Pemirsa, guru-guru yang kita cintai telah hadir bersama kita. Yang pertama adalah Ustadz Taufikur Rahman, kemudian Ustadz Fatih Rishad. Kita akan mengangkat tema berkaitan dengan apa yang saat ini sedang dialami oleh saudara-saudara kita yang berada di Cianjur. Yaitu kita akan mengangkat tema tentang musibah dan ujian justru adalah bukti Allah sayang kepada umatnya. Untuk mengawali perjumpaan kita akan dengarkan dan kita akan ikuti doa bersama yang dipimpin oleh Ustadz Fatih Rishad. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa walah amma ba'du. Yang kita muliakan, yang kita hormati guru kita yang mulia Ayahanda Abuya Kiai Haji Taufikur Rahman. Semoga beliau sehat panjang umur, Allah jaga kesehatannya dan Allah berikan barokah hidupnya. Yang mulia Kakanda Al-Ustadz Muhammad Agung Izzul Haq, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur barokah. Seluruh ayahanda, seluruh bunda, seluruh pemirsa program Damai Indonesia Kutifun dimanapun antum berada. Sebelum kita mulai kajian bersama guru kita sharing bersama. Perumpamaan seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu ibarat satu jasad. Jasad yang satu sakit harus berasa jasad yang lainnya. Ketika saudara kita di Kabupaten Cianjur sedang ditimpa musibah, enggak terjangkau tangan kita ke sana, Pak. Paling tidak yuk barang-barang kita doa dulu, kita mendoakan semoga keluarga musibah Allah berikan kesehatan, kesabaran, ketabahan, dan almarhumah Allah masukkan golongan ke dalam orang-orang yang syahid di jalan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma dafa' 'anna al-bala wal waba wal riba wal zina wal zalazila wal fawahisha wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadza khassah wa an sa'iri biladil muslimin. Ya Allah, ya Rabb, kami yakin, kami sadar segala sesuatu yang terjadi di bumi pertiwi ini adalah kehendak-Mu. Ya Allah, kami sadar kami jauh dari-Mu sehingga Engkau menegur kami dengan teguran yang begitu indah. Namun wajar bagi kami, ya Allah, tolong saudara-saudara kami yang ada Kabupaten Cianjur, tabahkan hati mereka, sabarkan mereka, angkat derajat mereka, ya Allah. Para almarhum almarhumah golongkanlah ke dalam syuhada-Mu, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Satu saat pun kami akan kembali kepadamu. Tulislah nama kami dalam lembaran kirtas-Mu, ya Allah. Kami termasuk golongan ahlus sunnah wal jamaah dan wafat kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa Damai Indonesia TV One, ibu bapak yang saya muliakan, rukun iman yang keenam itu adalah wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kita wajib yakin ketentuan Allah, baiknya menurut kita, buruknya menurut kita, Allah yang mau. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Sampai-sampai lembaran daun kering jatuh ke muka bumi, yang jatuh jadi sampah, turunnya, jatuhnya pun Allah yang berkehendak. Itu yang sampah. Apalagi nasib umat-umat yang beriman. Saudara yang saya muliakan, pernah terjadi satu hal yang sama. Kalau sekarang di Kabupaten Cianjur 1400 tahun yang silam terjadi di masa kepemimpinan Sayyiduna Umar ibnul Khattab. Bu, kok melototin saya sih? Diajak ngaji. Pak, di zaman Khalifah Umar bin Khattab pernah terjadi gempa. Maka dikumpulkan semua kaum muhajirin dan ansar. Ayuhal muhajirin wal ansar isma'u jayyida. Wahai sahabat-sahabatku kaum muhajirin dan ansar, ketahuilah gempa ini adalah teguran dari Allah. Sudah betapa jauh kita dari Allah, lupa kepada Sang Khalik.
betapa banyak durja yang sudah kita lakukan kepada Allah. Itulah yang disampaikan oleh pemimpin dunia akhirat Sayyiduna Umar bin Khattab. Ma iza kana nabi law kana nabi min ba'di fa kana Umar. Seandainya ada nabi setelah saya, yang pantas adalah Umar bin Khattab. Itulah Umar bin Khattab menyampaikan butiran-butiran pesan moral dari bahasa tubuh bumi ditransfer ke bahasa manusia. Ini adalah teguran Allah. Bumi pun gak redo, tanah pun gak ikhlas, diinjak oleh orang yang tidak tunduk kepada Allah. Zaman itu zaman yang dikadar oleh langsung baginda Umar bin Khattab. Kalau sekarang ada orang kena musibah, maka 3 pilihannya saudara. Orang kena sakit encok, Bu, tahu encok? Kanker. Orang kena penyakit encok, penyakit kronis. Katakan satu contoh dah, kena penyakit ginjal umpamanya. Nauzubillah min zalik ya. Yang di sono kena penyakit ginjal saudara. Tapi yang di sono itu teguran bagi dia. Apa sebabnya? Teguran ini bagi orang yang masih setengah-setengah, nyeburnya 1 kaki. STMJ, sholat terus maksiat jalan, disentil tuh, jelas, woi, jelas. Yang di sono sakit ginjal juga, tapi betapa banyak dosa maksiat, musirun bil ma'asi, hobi dengan maksiatnya. Dagang, ngurangin timbangan, uang banyak, boleh nipu, manipulasi data, semua orang dizolimi sama dia. Ginjalnya rusak, sakit ginjal saudara, sama yang di situ. Tapi kalau di sini ma'azab, apa sebabnya? Doaul mazlum mustajab. Doa orang yang dizalimi diijabah oleh Allah, maka sumpah serapah orang tersebut kena kepada itu orang, azab namanya. Jelas? Yang di sini orang beriman, taat kepada Allah, rajin ibadah, dekat sama guru-guru kita, tidak pernah ngomongin orang, apalagi gosip. Gak pernah ngadu ayam, gak pernah macam-macam bezina, tapi dikasih sakitnya sama kayak yang di sono. Ini adalah i'la'i darajati, Allah angkat derajatnya. Saudara yang saya muliakan sekarang, Kabupaten Cianjur itu mabesnya pondok pesantren. Para ajengan, para kiai masyaikh kumpul di sana, saudara. Husnuzan billah, musibah yang Allah kehendaki mampir di Kabupaten Cianjur itu adalah untuk mengangkat derajat orang-orang Cianjur agar lebih taat dan dekat kepada Allah. Jelas? Jelas? Bu, masih kuat? Masih kuat? Saya nggak kuat, Bu. Nih Pak, diam aja Pak. Mohon maaf ya Pak. Kalau Bapak mah di mana ya tanya guru kita. Tausiah di mana aja guru ya. Kalau Bapak-bapak anteng. Lah ibu-ibu nggak dijak ngomong, dia ngomong sendiri Pak. Bu. Jadi kalau ada orang sakit, orang kena musibah, jangan pakai kepo. Itu azab. Apa teguran ya? Mulutnya lemes. Jangan. Jelas Bu. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Maki, beliau mengatakan, sungguh benar bagi orang yang berbenar sangka, berbaik sangka. Saya ulang, sungguh benar orang yang berbaik sangka sekalipun persangkaannya itu salah. Sungguh salah orang yang berburuk sangka sekalipun persangkaannya itu adalah benar. Jadi urusan kita mah jangan pakai kepo. Yang jelas Allah takdirkan semua yang terjadi di muka bumi ini adalah kehendak Allah. Pada akhirnya ketika kita menerima dengan ridho dan ikhlas, itu akan menjadi pahala bagi kita. Allah tidak akan masukkan kita ke dalam neraka karena sudah kontan di dunia, harum di sisi Allah. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz.
Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam segmentasi berikutnya nanti kita akan mencermati kembali satu ayat yang memberikan gambaran kepada kita betapa ketika Allah memberikan musibah seperti yang dikatakan tadi, kita harus berbaik sangka kepada Allah. Karena musibah ini sesungguhnya adalah cara Allah agar kita kembali kepada Allah. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih, pemirsa Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku. Dalam segmentasi berikut ini Ustadz Taufikur Rahman akan menjelaskan kepada kita untuk memahami sebuah pesan yang sangat luar biasa. Bagaimanakah musibah mampu membawa umat kembali kepada Allah? Ada saja yang kembali tetapi ada juga yang justru malah mengkafiri Allah. Lantas bagaimanakah kita menerjemahkan ayat ini? Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada, jamaah Masjid At-Taqwa RW 10 Pondok Ungu Permai rahimakumullah. Guru kita yang baru saja menyampaikan mauidhah hasanah, Adinda Al-Ustadz Kiai Fatih, juga pengatur acara kita setia Ustadz Agung Izul Haq, sepat gabus lele, cepat bagus enggak bertele-tele. Ke Keranji membeli duku, kurang semangat. Ke Keranji membeli duku, lewat turunan ada yang jual asinan. Kita yang ngaji di Damai Indonesiaku, insya Allah tayangan tontonan selalu memberikan tuntunan. Kalau tadi guru kita telah menjelaskan mana itu ujian, mana itu teguran, dan mana itu azab. Nah, semua yang terjadi bukan kata saya, Allah telah menetapkan di surat ke-64 juz ke-28 tepatnya pada ayat ke-11. Tandai surat ke-64 At-Taghabun juz 28 ayat 11. Apa bahasa firman Allah? Ma asoba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah setiap musibah yang terjadi menimpa kepada hamba-hambanya melainkan atas izinnya. Jadi yang dialami oleh saudara-saudara kita di wilayah Cianjur, kita sebagai orang beriman harus meyakini adalah izin Allah. Tapi lihat dan perhatikan lanjutan ayat ini. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa orang yang beriman kepada Allah, dengan adanya bencana yang Allah berikan ke muka bumi ini, yahdi qalbah, pasti akan bertambah petunjuk ke dalam hatinya. Apa sebab? Di ujungnya ini sebagai benar-benar Allah membuka bagaimana tingkah laku kita. Wallahu bikulli syai'in alim. Karena Allah maha tahu dengan apa-apa yang dilakukan oleh hambanya. Bu, Pak, baik yang di Cianjur, baik kita yang di Bekasi, intinya kita di dunia ini milik kita apa numpang? Punten, milik kita apa numpang? Baiknya kalau orang numpang harus tahu diri nggak sama yang dinumpangin. Saya numpang di rumah ibu, numpang, tapi saya ngatur yang punya rumah, itu namanya saya tamu songong. Betul apa enggak, Pak? Kenapa? Karena dunia ini ada yang punyanya. Oke, buat kita nih yang di Bekasi, yang di Jakarta, yang di Sukabumi, intinya memang tetangga dengan Cianjur. Yuk, satu hadis menjadi renungan buat kita. Dan ini terbilang hadits qudsi.
Jadi maknanya dari Allah, lafadznya dari baginda Rasulullah. Supaya yang di Cianjur juga makin termotivasi, kita pun yang di Bekasi, yang di Jakarta, yang di Sukabumi, yang di Jawa Barat lainnya juga betul-betul mawas diri, jangan sampai kejadian terjadi lagi di kampung kita, di saudara kita di Cianjur, bahkan untuk Indonesia tercinta. Setuju? Nabi menyebutkan hadis qudsinya ini, innallaha ta'ala yaqul, sungguh Allah Ta'ala berfirman, inni la'ahummu bi ahlil ardi azaban. Allah sebenarnya udah gregetan banget ngelihat hamba-hambanya yang numpang di muka bumi, tapi numpang gak tahu diri. Ustadz gak tahu diri gimana? Banyak saudara kita yang soleh dan soleha, tapi juga kita nggak pungkiri, banyak gak yang makin tambah maksiat? Banyak apa enggak? Ngelihat yang akhwat, ibu-ibu yang kadang-kadang nggak punya iman, fenomena zaman now makin betul-betul ketara. Umur udah 40 tahun punten, tapi urusan aurat masih lebih demen pakai umur 6 tahun. Ada nggak begitu tuh? Ada. Banyak tuh, ada nambahin. Urusan kewajiban 5 waktu yang padahal kita numpang sama Allah, tapi mohon maaf tinggal di bumi Allah, yang kita cari anugerah dari Allah, tapi sama Allahnya kita lupa. Mana? Sering jadi sindiran, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib isya tuh apalah. Nah, pada hari ini di kesempatan yang singkat ini mengingatkan buat diri Al-Fakir, juga untuk kita semua dan juga saudara-saudara kita di Cianjur, Nabi memesankan 3 macam amalan, kata Nabi. Di saat kita istiqomahkan, Allah mau nurunin bencana nggak jadi. Analoginya, ibu udah gregetan pengen ngomel sama bocah, tenggorokan udah kencang pengen nyerocos, lagi mau nyerocos, ada yang beri salam, ibu lihat, RI 1 datang. Kira-kira jadi nyerocos apa enggak tuh? Tuh gambarannya begitu. Mana itu 3 amalan? Mudah-mudahan betul-betul kita yang belum terjadi nih di Bekasi, di Jakarta, di Sukabumi, juga di Jawa Barat, juga di Indonesia. 3 amalan ini betul-betul kita pakai. Bu, Pak, saya enggak lama-lama nih karena waktunya sangat singkat. Siap disimak? Kepiting di dalam kerang, kerang dicapit batu, pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Oke? Ada tokek ketimpuk batu, oke lah kalau begitu. Ada berapa tadi kata Nabi? Yang pertama, Bapak Ibu pemirsa Damai Indonesia dimanapun Anda berada, di saat kita makin istiqomahkan perbuatan ini, apa? Ila ummari buyuti. Allah nggak jadi turunkan bencana. Allah nggak jadi turunkan bencana ke kampung kita, ke negeri kita. Kenapa? Di saat Allah melihat hamba-hambanya yang tinggal di muka bumi makin istiqomah memakmurkan rumahku. Memakmurkan apa? Rumah Allah di muka bumi itu apa, Pak? Masjid. Yuk, bukan menggurui, mengajak nih kita semua, terutama yang laki-laki, karena jujur yang namanya ke masjid, Bu, perjalanan yang terberat dan terjauh melangkahkan kaki kita ke masjid, Pak. Betul Pak enggak? Berapa banyak yang sampai hiking ke gunung tinggi tapi nggak nyampe ke masjid. Tuh baru satu, Mas Agung udah berdiri. Jadi penasaran, rambutan nyonya dari Pasar Minggu. Ntar pembahasan selanjutnya kita tunggu. Wow, saya harus menyiapkan pantun juga nanti nih. Silakan kembali ke tempat duduk. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah di segmentasi yang berikutnya nanti kita siapkan 3 segmen untuk mendalami tema yang sangat menarik ini. Untuk itu kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Babul Heri menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Babul Heri, Jamaah Masjid At-Taqwa. Saya mau bertanya Ustadz, saya sebagai muslim yakin
Ini gempa sebagai ujian. Tapi bagaimana dengan umat lain? Dan kita sebagai orang tua, bagaimana tidak pernah mengajarkan anaknya akhlak-akhlak yang baik dan tidak pernah mengajak anak-anaknya ke masjid? Itu apakah sebagai musibah atau ujian? Mungkin itu saja Ustadz pertanyaan saya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku dan kita sampai di segmentasi tanya jawab yang insya Allah pertanyaan pertama dari Bapak Babul Heri akan dijawab oleh Ustadz Fatih. Nah Ustadz, ini pertanyaan menarik sekali jujur. Jadi ketika dari awal sampai sekarang ini kan kita berbicara dalam perspektif Islam. Lantas bagaimana ketika sebuah bencana menimpa suatu tempat? Tadi dikatakan agar orang-orang kembali kepada Allah. Lantas bagaimana dengan keyakinan lain? Orang yang tidak mengimani Allah. Bismillahirrahmanirrahim, jamaah yang saya muliakan. Segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah. Kalau tadi ayahanda bertanya bagaimana nasib umat-umat yang lainnya, betul ayahanda? Kalau orang beriman, back to Quran, balik kepada Al-Quran, ujian, cobaan, dan teguran. Bagaimana orang-orang yang tadi beriman? Maka al-ahsan sakatna, yang lebih baik jangan komentar. Kalau memang Allah mentakdirkan wafat, sakit, panjang umur, itu adalah terbaik bagi mereka. Orang yang maksiat dikasih rizki, orang yang tidak menyembah Allah musyrik dan murtad diberikan nikmat karunia panjang umur. Masa iya kita yang nyembah Allah, kita yang bersimpuh di hadapan Allah bersama para ulama, Allah benci kepada kita? Jadi kembali lagi itu adalah remote control Allah. Artinya segala yang terjadi adalah kehendak Allah. Bagaimanapun kita mengukir mindset kita, itu adalah kehendak Allah, hak prerogatif Allah. Lalu bagaimana ke depan kita mengantisipasi? Wajar dong Bu. Makanya makan dulu kalau mengaji. Cianjur kafa bil musibah wa izalana. Cukuplah dengan musibah di Kabupaten Cianjur sebagai teguran bagi kita. Kita sebagai manusia biasa kan nggak mau di sini kejadian, betul? Betul? Pak. Mau nggak di Bekasi kayak model di sono? Ingat, Muara Gembong deket. Ingat, Jakarta air laut Ancol sudah lebih tinggi daripada daratan kita. Maka inilah pesan moralnya. Satu saat Rasulullah sujud tersungkur, bersimbah air mata, tumben-tumbenan gak ngangkat kepalanya. Turun malaikat Jibril, duhai Rasul, apa yang menyebabkan kau menangis? Kurang apa duhai Rasulullah? Adakah manusia yang menyakiti hatimu? Timpakan kepada saya, aku tenggelamkan dia. Tidak wahai Jibril. Malam ini aku teringat
bagaimana umat-umat Nabi terdahulu Allah timpakan dengan azab dan musibah, padahal nabi-nabi mereka masih hidup di tengah-tengah mereka. Sebentar duhai Muhammad, keluhmu, sakit hatimu, sedihmu adalah sedihku. Sebentar, ngelapor kepada Allah. Turunlah perintah Allah kepada malaikat Jibril, surah Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Duhai Rasul, kata malaikat Jibril, ketahuilah Allah barusan berjanji di hadapan kami para malaikatnya, Allah tidak akan mengazab, menimpakan musibah kepada nabi-nabi terdahulu dan umatnya selama engkau masih hidup di tengah-tengah mereka. Tenang duhai Rasulullah, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Fakta sejarahnya Rasulullah masih tersungkur, masih sujud, bersimbah air mata. Kurang apa lagi duhai Muhammad? Kurang apa lagi duhai Rasulullah? Jibril, aku bersyukur Allah memberikan keamanan kepada umatku selama aku masih hidup. Yang aku pikirkan umatku ketika jasadku berkalang tanah, umatku akhir zaman yang tidak bisa mengemam pendidikanku, tarbiyahku, belum melihat wajahku. Bagaimana umat akhir zaman? Akankah Allah timpakan azab kepada mereka? Turunlah ayat selanjutnya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Bu, kalau jamu ada tolak bala kan? Ya begitu dah ya. Tapi doa, kalau papa rumah tangga mau harmonis, bukan musibah terus. Kalau ibu pengen hidup sakinah, wadah, warahmah, nggak susah terus. Kalau Indonesia gempa tidak akan menyusul terus. Inilah konsep doa tolak balaknya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Duhai Muhammad, duhai Rasulullah, ketahuilah Allah berjanji kepada kami di hadapan para malaikatnya, Allah tidak akan mengazab umatmu akhir zaman sekalipun jasadmu berkalang tanah, kau sudah wafat. Yang penting lisan-lisan umatmu akhir zaman pandai menggoyang untuk beristighfar kepada Allah. Nih dia, jangan lepas istighfar. Komandan, ada nggak nabi selain Nabi Muhammad yang paling hebat? Ada nggak? Nggak ada. Bu, manusia yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad ada tidak? Pak, tidak ada manusia lebih suci daripada Rasulullah, betul? Tapi Rasulullah setiap hari, uqsimu billah, aku bersumpah demi Allah, inni la astaghfirullah ta'ala wa taubu ilaih, aku setiap hari bertaubat, beristighfar kepada Allah tidak kurang 100 kali istighfar. Itu Nabi yang suci dari dosa. Bagaimana kita berkerumun dengan dosa? Mudah-mudahan Bekasi aman selama warganya selalu beristighfar kepada Allah. Baik, terima kasih Ustadz Taufik. Sedikit pengembangan, kalau kita bersandar dengan satu ayat yang intinya bahwa Allah bisa saja menjadikan semua orang di muka bumi ini beriman kepada Allah. Kita sandarkan dengan bencana tadi, peristiwa bencana, bahwa masing-masing agama memiliki akidah masing-masing. Ya. Orang Muslim akan kembali kepada Allah dan orang-orang yang di luar non-Muslim akan kembali kepada Tuhan-Tuhannya. Bagaimana memahami ini? Ya, makanya adanya musibah ini Ustadz Agung Izul Haq, tadi bisa aja Allah menjadikan semua dapat hidayah. Ya, nah pokoknya dalam Quran di surat Al-Muluk udah menjadikan barometer. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Itu jawaban yang paling tepat. Allah menciptakan kematian, Allah menciptakan kehidupan, Allah menciptakan ada yang ahli maksiat, Allah menciptakan ada yang soleh. Tujuannya apa sih? Nanti biar Allah pengen tahu siapa yang ahsanu amalah, yang paling dapat ranking number 1 nanti. Apalagi ngaji di TV One. Iya. Nah makanya melanjutkan yang tadi, ini ada hikmah dengan musibah bencana. Allah ingin antara kita nih yang muslim dengan yang non muslim, karena negara kita bukan negara Islam ya, di situ ada Kristiani, di situ juga ada yang namanya Buddha, Hindu. Di saat Allah menurunkan bencana, hikmah diantaranya ya Rob, itu uluran tangan yang sifatnya membantu kepada saudara-saudara kita di Cianjur
Ya Al-Fakir pun dengan Majelis Taklim Al-Fakir lewat Darut Taufik Ar-Rahman, Ta'alam tuh Talim Alumni F1, udah insya Allah yang udah ketiga kali dari kemarin tuh. Ya, walaupun saya yakin nggak bisa menghilangkan, tapi paling tidak meringankan. Nah ini hikmahnya dengan kejadian ini menjadi tameng untuk Allah nggak turunkan bencana lagi. Apa sebab? Karena tadi di segmen awal saya sebutkan 3 macam perbuatan. Satu, kita makin istiqomah memakmurkan rumah Allah. Yang kedua, wal mutahabbina fi, baik yang Islam, yang Sunda, yang Jawa, yang Betawi, yang Kristiani, yang Buddha, intinya kita di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Yuk, Allah menyuruh, Nabi memerintahkan saling mencintai karena Allah. Apalagi 2024 udah mau pilkada. Beneran ini, ya. Jangan hanya mengedepankan nafsu emosional pribadi, tapi lupa sama keselamatan negeri. Silakan di luar mau warna hijau, merah, kuning, apalah namanya, masuk kita. Yang namanya Indonesia, ayo ting-ting makan opak. Yang penting makin tambah kompak. Tuh. Baik. Ya. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Dari Ibu Farida yang akan dijawab oleh Ustaz Taufik. Silakan Bunda. Maskernya dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Anggraini dari Majelis Taklim At-Taqwa. Yang saya ingin tanyakan, hal apa saja agar kita selaku umat muslim selalu berprasangka baik kepada Allah atas musibah yang Allah berikan kepada kita. Itu saja Ustaz. Menarik sekali. Baik, terima kasih Bunda. Silakan Ustaz. Baik, ya, di surat At-Taghabun ayat 11, di situ tadi disebutkan ma asoba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah setiap musibah yang terjadi pada hambanya melainkan atas izin Allah. Tapi di situ ada harfus syartin, waman yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah maka bertambahlah di hatinya petunjuk Allah. Cara gimana Ustaz? Biar kita bisa selalu husnuzon kepada Allah. Nabi di saat pagi-pagi keluar rumah, ini dikutip oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Nasoih Libatnya pada bab pertama. Ngelihat para sahabat pagi-pagi kumpul, Nabi nanya, kaifa asbahtum? Bagaimana kabar antum sekalian pagi ini? Jawaban sahabat unik nih. Asbahna mu'minina billah. Ya Rasul, kabar kami pagi ini bukan kabar baik. Kalau kita biasa gimana kabarnya? Alhamdulillah anak sehat afiat. Sahabat jawab apa jawabannya? Pagi ini ya Rasul, kondisi kami beriman kepada Allah. Dengar jawaban sahabat-sahabat begini, Nabi langsung nyambut lagi. Wa ma alamatu imanikum. Apa cirinya keimanan kamu? Sahabat jawab 3 macam. Ini mudah-mudahan bisa menjadi jawaban pertanyaan ibunda. Yang pertama, cirinya kami beriman pada Allah ya Rasul, nasbiru alal bala. Kami selalu sabar terhadap musibah yang Allah limpahkan kepada kami. Yang kedua ya Rasul, wa nardha bil qada. Kami selalu ridha dengan ketetapan takdir yang Allah timpahkan juga kepada kami. Dan yang ketiga kata sahabat, wa nashkuru ala rakhai. Kami selalu bersyukur atas segala anugerah apapun yang Allah berikan kepada kami. Mendengar jawaban para sahabat begini Bu, Nabi langsung jempolin kalau bahasa sekarang. Benar kalau begitu, kalian sejati punya iman. Nah dari hadis ini kita pulangkan ke diri kita. Kita udah bisa belum make begini? Kan kadang-kadang ngomong gampang, make nggak segampang ngomongnya. Betul apa enggak Bu? Iya, telat pesawat sekali aja, angus tuh tiket, langsung nyalain Allah. Mana berarti percaya sama ketetapan Allah? Nyalain, aduh karena begini, karena macet, karena begini. Dapat sejam beritanya, pesawat nomor sekian yang kita telat ternyata nabrak gunung, semua meninggal. Baru untung macet ya Allah. Mungkin kalau nggak macet saya di dalamnya udah.
Nah, ini yang dipanggil hikmah. Begitu Ustaz Agung. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Selanjutnya Bapak Aben yang insya Allah nanti dijawab di segmentasi selanjutnya. Bapak Aben. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Beni, disingkat Aben, karena Asep kan sedunia ya Tat banyak. Pertanyaan saya hanya gini Tat, ketika kita melihat bencana ini kan banyak di mana-mana ya, apakah itu merupakan suatu kebaikan atau kejelekan? Mungkin itu dari saya Tat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bapak Aben tentunya kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Aben yang akan dijawab oleh Ustadz Fatih. Bagaimana kita memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi, bencana-bencana yang terjadi. Apakah ini merupakan bentuk musibah atau ujian atau justru hukuman dari Allah, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Musibah itu baik atau buruk? Tergantung sudut pandang siapa yang bilang. Bu, ada salah satu sifat Allah al-adlu, maha adil. Jelas? Betul? Maha adilnya Allah beda dengan adilnya kita. Ibu punya anak 5. Kalau ibu kasih uang jajannya sama semua, adil enggak? Jelas? Pak, yang satu masih TK, oh sekedarnya. Yang kuliah besar, kebutuhannya lebih banyak. Jelas Bu? Allah enggak begitu enggak. Orang soleh, kalau mau ditimpa azab, mau ditimpa musibah, hak prerogatif Allah. Yang penting husnuzon. Satu contoh saja. Satu kampung orang solehnya banyak, orang salahnya juga kagak sedikit. Tapi yang jadi masalah ketika orang solehnya bungkam terhadap maksiat dan durja. Angkara maksiat diam semua. Ammahumullahul bala. Allah akan ratakan semua pahala bencana musibah. Karena ulamanya diam saja, aparatur pemerintahnya diam saja, tidak ada sinergi untuk menghilangkan angkara murka. Allah habiskan semua dengan musibah. Karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Karena perbuatan oknum, tapi karena mereka diam saja semuanya kena. Nauzubillah min. Baik atau buruk ini tergantung kita yang lihat. Kalau kita beriman maka kita berserah kepada Allah. Bu, punya anak janda ada sini, janda ada. Yang muda aja tutup jangan. Bu, sering saya kasih perumpamaan, ibu pernah dong yang namanya ngurusin bayi. Jelas Bu? Ada suntik apa tuh Bu? Imunisasi. Pak, bayi disuntik, masuk jarum, nangis kelojotan. Kesian enggak? Sakit, salah apa itu bayi? Enggak salah apa-apa. Buat kebaikan dia, nangis dulu. Allah begitu juga. Suka dengan tangisan para penduduk bumi. Nangis, ya Allah, tolong ampunkan doa hamba. Dulu seneng kagak minta ampun, sentil dulu, kan nangis. Hikmahnya begitu. Bu, Pak, hikmah dari semua kejadian ini timbullah jiwa sense of crisis. Can you understand what the meaning of that? Gaya banget set. Emang apa artinya itu? Dilarang merokok. Kepekaan sosial. Tadi guru kita udah bilang, semuanya timbul. Sehingga dari berbagai penjuru, yuk ke sana ke Cianjur, bantu-bantu. Yang bahkan non muslim, bantu-bantu. Nih dia,
sesama umat manusia harus saling bantu, turun karena sentilan Allah, jadi ada dua kepekaan sosial. Baik buruknya tergantung kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz Taufik, kalau kita berbicara tadi, kita kembangkan dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Fatih, berbaik sangka kepada Allah. Ini kalau kita bicara membumi, ini bukan pekerjaan yang sangat mudah. Apalagi kalau kita cermati dalam setiap peristiwa bencana, rumah mereka hancur, kebakar, surat-surat hilang, memulai hidup kembali bukanlah pekerjaan yang mudah. Disinilah titik kita akhirnya menjadi putus asa dan berburuk sangka kepada Allah. Lantas bagaimanakah kita bisa mampu membangun keyakinan bahwa Allah pun akan merubah ini semua? Tidak semua orang sama kualitas keimanannya, Ustaz. Iya, di Quran surat Ali Imran ayat 191, di situ di saat ajaran mengingat kita kepada Allah, alladzina yazkurunallaha qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, di ujungnya ada bunyi begini, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, semua yang Kau ciptakan enggak ada yang sia-sia. Nah, yuk yang tadinya masih jauh sama pengajian, yang tadinya masih jauh sama duduk sama nasihat ulama, ini bukan menggurui, apalagi yang sedang ngaji Damai Indonesia TV One hari ini. Yuk kita lihat lagi di Quran, di surat ke-29 Al-Ankabut juz 20 ayat 2 dan 3. Mungkin kemarin baru sekedar pencitraan, kami beriman loh kepada Allah. Tuh buktinya status WhatsApp saya selalu loh tulisannya ayat-ayat Quran. Tuh lihat loh di Facebook status saya keren loh, Islami. Tapi ada satu ayat yang betul-betul cambukan buat kita semua nih. Di ayat kedua Allah mengatakan begini firman-Nya, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka yang udah pada cakep omongannya kami beriman kepada Allah, dengan begitu Allah nggak uji? Enak aja, aku uji dulu kalian. Sebelum kalian mendapatkan ujian, jangan mengatakan beriman dulu. Ayat ketiganya lihat, walaqad fatanna, dan kami telah uji umat-umat sebelum kamu. Ujungnya loh, ya Ustaz Agung Izul Haq, falaya'lamannallahu alladina sodaku walaya'lamannalladina sodaku, supaya Allah betul-betul tahu mana hamba-hambanya yang benar. Walaya'lamannalladzi kadzib, enggak ada dzinya, walaya'lamannal kadzibin, dan Allah tahu mana yang sekedar manis di mulut. Nah, jadi dengan adanya bencana musibah ini, Allah pun akan mengetahui kadar-kadar keimanan kita, mana yang betul-betul innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu, beriman dan istiqomah, yang hanya sebatas pencitraan. Nah, ini semua hikmah yang sangat amat luar biasa. Intinya tadi saya belum selesaikan, ada 3 macam nih untuk ke depan sebagai tolak bala. Pertama, ingat memakmurkan lagi rumah-rumah Allah. Tadi tolong ke depannya kita makin saling cinta karena Allah. Jadi mau yang Sunda, yang Betawi, yang Jawa, yang Sumatera, yang Kalimantan, kita Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga, mudah-mudahan ini betul-betul secara pribadi kita betul-betul bisa mengaplikasikan dalam keseharian. Apa? Wal mustaghfirina bil ashari. Makin kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi secara personal, boleh keluarkan kata-kata cakepnya, boleh? Boleh? Nebus obat ke Margonda di antar rijal penjaga Toserba. Urusan tobat jangan pakai ditunda, karena ajal datang secara tiba-tiba. Wow, luar biasa. Kalau sakit minum obat, Ustadz hebat. Maksain ya kayaknya. Baik, Ibu Setiawati, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Setiawati dari MT At-Taqwa. Saya mengutip sedikit dari Ustadz Agung tadi, bahwasanya keimanan seseorang tidak sama. Lalu mengapa kita harus tabah dalam menghadapi ujian dari Allah?
Dan kemudian kenapa wujud kasih sayang Allah selalu dicontohkan dengan musibah. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Fatih. Bunda, Bunda, dari jauh si kapal Banten, cakep. Mohon maaf guru ya. Ulang ah. Dari jauh si kapal Banten, patah tiang tali kemudi. Dari jauh saya datang untuk ketemu Ibu Selistiawati. Misul ada misul. Bunda yang saya muliakan, kenapa sayangnya Allah harus dengan yang sakit, harus dengan yang pedih? Bukan urusan kita. Iza ahabballahu abdan ibtalahu. Jelas. Ketika Allah sayang sama orang hamba, dikasih ujian. Ujian senang, ujian. Banyak orang sukses, tapi banyak orang juga kagak sukses. Banyak orang lolos, tapi nggak lulus. Nih, ya, saudara yang saya muliakan, dikasih ujian sabar banyak, dikasih ujian syukur banyak, tapi lebih banyak lagi yang nggak bersyukur dan beriman. Saudara yang saya muliakan, Bunda, Bu, kalau kita tahu, Pak, kalau kita paham hikmah semua kejadian di alam semesta ini, pasti kita banyak nangis karena kita kurang bersyukur. Jelas. Contoh satu saja. Ibu kan nih kadang suka ngomongin onono samping ya. Ibu-ibu sono, ibu-ibu kampung saya tanya aslinya mana? Babelan Bekasi. Ya sama, Bu. Ada satu ilustrasi daripada para syu'ara. Iza aradallahu nashra fadilatin tawiyat atahal halisan hasudin laula isti'alun nari fi majawarat maka yu'rafu tibu fil ud. Seandainya tidak ada api yang membakar kayu gaharu. Komandan tahu kayu gaharu nggak? Kalau maulid tuh yang suka asyraqal kaunu batihajan, suka bawa asap tuh, wangi nggak? Wangi nggak? Itu kayu gaharu tuh namanya. Jelas. Seandainya tidak ada api yang membakar kayu gaharu, maka tidak akan wangi. Begitupun seorang manusia, ketika ada orang yang menghujat, ketika ada orang yang memfitnah, menghina, mendengki, itu cara cantik Allah untuk membuat harum sosok seorang anak manusia yang taat kepada Allah. Makanya kita jangan monten kerjaannya Tuhan. Kebanyakan suuzon kita. Kenapa bisa suuzon? Karena kagak ngaji sama ulama. Bagaimana mau tahu bagaimana persepsi kita baik sangka kepada Allah kalau kagak tahu ilmunya? Yuk saya ngajak ke semuanya, rapih majlis Damai Indonesia TV One ini, dekatlah lagi kepada ulama, ngaji terus, karena satu lagi saya tambahkan, tolak bala di negeri ini adalah iza nazalal bala ala qaumin wa fihim dzakirullah raddallahu anhul bala. Apabila Allah berkehendak vonis akan Allah turunkan musibah pada satu kampung, pada satu kabupaten, satu kota, bahkan satu negara, di situ ada orang yang berzikir kepada Allah, Allah angkat semuanya balanya. Alhamdulillah. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Kita masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi. Tentu saja kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu. Dunia dipenuhi dengan hiasan.
dan segala yang ada akan kembali padanya. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami Damai Nusaku dan kita sampai di segmentasi yang kelima. Ini memang sangat singkat sekali segmen ini. Mungkin Ustadz Taufik kita akan mencoba mencermati satu ayat yang menegaskan jangan pernah membiarkan istilahnya kemaksiatan terjadi di sebuah negeri. Karena ketika kita biarkan itu terjadi, orang-orang yang tidak bersalah pun akan kena. Nah, mungkin bisa diulangi lagi mentadabur ayat ini, Ustaz. Ini konsepnya sudah bersifat sunatullah ya. Di Quran surat ke-8 juz ke-9 ayat 25. Allah memesankan nih kepada kita semua, terutama yang mereka kadang-kadang lupa diri, meninggalkan sholat 5 waktu, bermaksiat, menghalalkan perzinahan, prostitusi, ya, atau juga kristenisasi. Sikapnya ini bersifat universal. Apa kata Quran? Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Itu begitu bunyinya. Benar, Bu? Surat ke-8 Al-Anfal ayat 25 begitu ya. Apa sih artinya? Takutlah kamu sekalian akan dampak musibah yang Allah turunkan ke muka bumi. Karena kalau udah bencana turun, yang kena bukan hanya yang ahli ibadah, yang kena bukan yang ahli zikir, yang kena bukan hanya pondok pesantren, ya mohon maaf, yang kena bukan hanya ahli maksiat, mau yang baik yang buruk semua dilibas. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, ketahui oleh kamu sekalian, sungguh syadidul iqab, Allah tuh sudah memberikan balasan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, dari ayat ini mudah-mudahan kepada para aparatur pemerintahannya, sipil maupun militernya, yang Allah titipkan amanah, ya amanah jabatan kepadanya, ustadz yang dengan tugasnya berceramah, kajian lewat Damai Indonesiaku. Yuk ke depannya, baik di Bekasi, intinya di Indonesia, bagaimana kita jangan sampai dengan sebab bahasanya memang yang main judi ya situ, duitnya duit situ, yang rugi situ. Tapi kan kita sama Allah nih numpang. Kalau yang punya marah, yang kena bukan situ doang, kena semuanya. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan ayat ini surat Al-Anfal ayat 25 menjadi mengingat buat kita semua. Ustadz Fatih, mungkin ada yang bisa ditambahkan. Artinya ketika kita memberikan nasihat di sebuah negara, artinya negara itu kan sistem. Kita harus memasuk dalam sistem. Ketika para ulama sudah mengingatkan tetapi ternyata pengambil keputusan masih melakukan dan membiarkan sebuah peristiwa kemaksiatan, bagaimanakah memahaminya? Saya mulai dengan satu bahasan agama kita. Ar-ridha bil ma'siyati ma'siyatun. Kita ikhlas, kita ridho dengan adanya maksiat. Ikhlasnya kita, ridhonya kita, diamnya kita ada maksiat, maksiat juga. Saudara yang saya muliakan, betapapun hebat sistem, kalau caranya tidak baik, pasti hasilnya tidak baik. Bu, Pak, niat baik, hasilnya nggak baik. Niat baik, caranya nggak baik, pasti hasilnya nggak baik. Bapak, saking sayang, jiwa solidar luar biasa, di samping jalanan ada kakek-kakek pakai tungket. Langsung bapak nyebrang, bapak seberangin tuh kakek-kakek. Nangis tuh kakek-kakek. Kenapa nangis? Kakek baru nyebrang, diseberangin lagi. Saking sopannya, nanya dulu. Yo, tanya sama ulama, dinasehatin udah, ditegur udah, kuasa kita nggak bisa. Cukuplah kita berserah kepada Allah. Wallahu yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat cinta terhadap orang-orang yang tawakal. Titik. Baik, terima kasih Ustadz Fatih, Ustadz Taufikur Rahman yang telah memberikan ilmu, berbagi nasihat kepada kita. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan tadi akan memperbaiki kualitas keimanan kita sehingga kita sampai pada derajat yaitu kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Nusaku untuk hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 27 November kami akan menghadirkan Kiai Haji Syumarno Syafi'i dan Ustadz Aswan Fai. Agung Zulhaq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor. Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari di akhir kajian ini kita tengadahkan kedua tangan kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus untuk saudara-saudara kita yang berada di wilayah Cianjur dan juga buat kita yang ada di sini. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih dhata bainina. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Wa alif baina kulubina. Persatukan selalu hati kami ya Allah. Wahdina subulas salam. Berikan petunjuk yang baik kepada kami. Jalan-jalan keselamatan yang Engkau ridhoi. Wa najjina minadh-dhulumati ilan nur. Selamatkan diri kami dari gelapnya kebodohan kepada cahaya petunjuk yang Engkau ridhoi. Wa jannibnal fawahisha. Ya Rabb, jauhkan diri kami dari segala macam bentuk kemaksiatan. Ma zahara minha wa ma batan. Baik yang nampak maupun yang tak nampak ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, semua berasal darimu dan semua juga akan kembali ke hadapanmu. Kami mohon padamu.